Ya teman-teman, selamat sore. Apa kabar? Saatnya kita ngomongin bola sekarang. Asik, ngomongin bola ya. Iya. Udah lama kita nggak ngomongin bola. Hari ini hari Kamis 16 Oktober 2025 teman-teman. Jadi kita baru dapat kabar bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, memutuskan untuk memecat pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Patrick Kluivert beserta seluruh staf dari Belanda. Jadi satu paket tuh diberhentiin semua gara-gara Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia FIFA 2026. Tapi memang teman-teman ya, harus kita akui juga sih, sebenarnya memang bukan, ini kita terlalu dini juga sih untuk membebankan semua kesalahan itu kepada seorang Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Dan terlalu berat juga kalau kita terlalu subjektif menyalahkan pilihan pemain yang di-naturalize itu. Tapi ini memang sebuah multiplier effect ya, multiplier cost. Kenapa kok Indonesia bisa, padahal di depan mata itu langkah untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026, bahkan lolos untuk pertama kali sejak tahun 1938. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? 1938 ke 2025, 77 tahun yang lalu. 87 tahun yang lalu terakhir Indonesia lolos ke World Cup, FIFA World Cup. 87 tahun yang lalu. Gak kerasa loh. Pupus gitu aja. Di round keempat, fase pertama dikalahkan Arab Saudi 2-3. Dan di fase yang kedua, pertandingan yang kedua, dikalahkan Irak 0-1. Gagal lolos kita. Tapi memang ini juga tidak bisa kita salahkan satu pihak gitu loh. Karena gini teman-teman ya, hal pertama yang harus banget saya sampaikan, dan ini memang pahit kebenaran ini, adalah poin pertama adalah Indonesia ini bukanlah sebuah negara pure sepak bola. Ya. Indonesia bukan negara yang istilahnya tuh punya prestasi yang oke di sepak bola. Ya, prestasi sepak bola kita yang oke itu cuma sekedar juara SEA Games. Itu pun baru 2 kali, tahun 91 dan 2023. Cuma mentok di situ aja. Tapi sepak bola Indonesia ini nggak ditata seperti tim-tim Asia yang lain. Kita lihat Jepang bagaimana, walaupun sepak bola juga bukan olahraga yang populer nomor 1 di Jepang, tapi Jepang itu olahraga paling favorit nomor 1 itu adalah baseball. Ya, nomor 1-nya adalah baseball. Yang kedua adalah sumo. Ya. Baru sepak bola nomor 3. Tapi bagaimana Jepang menciptakan suatu sistem sepak bola dari kompetisinya yang sangat apik itu, melahirkan banyak pemain-pemain Jepang yang bahkan mereka merumput di liga-liga papan atas Eropa, bahkan mencetak satu nama yang masuk FIFA 100, namanya Hidetoshi Nakata. Atau kita bisa belajar dari Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan yang sepak bolanya juga olahraga nomor 1 paling populer di sana, kompetisi K-League itu juga boleh dikatakan bagus, ya. Dan Korea Selatan juga bisa mengimbangi Jepang sebagai raksasa sepak bola Asia. Ya.
Coba bagaimana? Atau kita bisa belajar dari Australia. Australia sepak bola bukan, atau soccer itu bukan olahraga populer di sana. Olahraga yang populer di sana adalah nomor 1 AFL, Australian Rules Football. Yang kedua adalah cricket. Yang kedua adalah bukan soccer, ada lagi horse racing, balap kuda. Tapi bagaimana Australia itu bisa menjelma sebagai sebuah tim nasional sepak bola yang langganan lolos ke Piala Dunia dan bahkan mencetak banyak pemain-pemain legend yang merumput di Eropa, teman-teman. Anda kalau tahu nama-nama ini seperti Mark Schwarzer, Mark Viduka, Harry Kewell, ya kan? Harry Kewell, kemudian siapa lagi? Pelatih Australia yang sekarang, Tony Popovich. Kemudian banyak ya, Kevin Muscat, dan masih banyak lagi yang lain. Itu udah satu catatan yang bagus loh. Jadi itu udah satu bisa jadi pembelajaran buat timnas Indonesia gitu loh, dalam membangun sepak bolanya. Semua itu dimulai dari pembinaan usia dini, dimulai dari kompetisi liga yang dibagusin, dimulai dari pembinaan sepak dari usia dini, dan memperbanyak sekolah-sekolah sepak bola yang berstandar dunia. Kalau kita patokannya adalah Eropa, ya ikutilah standar sekolah sepak bola di Eropa gitu loh. Seperti apa ya sekolah-sekolah sepak bola di Eropa itu, atau akademi sepak bola di Eropa itu, lalu kita jadikan benchmark untuk membangun sebuah sepak bola Indonesia yang bagus gitu loh. Jadi ini multiple cause, bukan semata-mata karena 1-2 pihak, enggak. Ini banyak pihak yang terlibat gitu loh. Itu poin pertama. Ya. Jadi semua berawal dari sistem sepak bola Indonesia yang memang kacau balau, teman-teman. Kacau balau dan gak ditata. Sekarang kita kan tahu sendiri, Liga Indonesia aja udah formatnya udah berbeda lagi dengan Liga Indonesia yang awal. Ya. Tapi coba aja kalau Liga Indonesia sebenarnya kemarin ada bagus banget itu Liga Premier, IPL, Indonesia Premier League, sebagai pesaing dari Indonesia Super League. Ya. Coba lihat klub Indonesia Premier League atau IPL itu. Ini kan bagus gitu loh pengelolaannya. Kan bagus, itu liga yang bagus banget itu. Indonesia Premier League itu sebenarnya cuma nggak diterusin. Sekarang jadi IPL dan ISL jadi Liga 1, Liga 2, Liga Nusantara gitu. Malah Liga 2 lebih ketat lagi, nggak boleh pakai pelatih asing, harus pelatih lokal. Dan memang kita nggak belajar dari China atau Tiongkok dan Timur Tengah yang dengan begitu leluasanya membuka ekosistem sepak bola mereka untuk dimasuki oleh para investor asing. Karena kita masih ada di bayang-bayang ketakutan kalau klub sepak bola dimiliki oleh asing, nanti disangkanya nggak nasionalis, nggak patriotis, nggak lokal, nggak cinta Indonesia dan sebagainya. Well, sepak bola is not about that. Football is not about that. Football is not about how you proud of your club and how you're proud of your country. No, teman-teman. Football is about when you're proud in making a goal. Ya. Maaf saya pakai bahasa Inggris ya.
Football is all about how proud you are in scoring a goal. And football is all about how you proud when the referee whistles his or her final whistle. Itu sepak bola, teman-teman. Bukan masalah proud of being blah 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 and so on. Bukan masalah blah 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 and so on. No. Football is not about that, teman-teman. Itu yang harus dicatat dari omongan saya ini. Football is not about that. Gitu. Makanya kenapa football ini menjadi industri, sepak bola menjadi industri yang bernilai komersil, commercial valued industry. That's football. Dan ini fakta yang gak bisa dibantah up to this day. Begitu sederhana kan untuk memahami omongan saya ini. Nah itu, karena ekosistem sepak bola kita yang masih belum sepenuhnya terbuka, nilai yang membuat sepak bola Indonesia ini mandek. Belum lagi masalah kerjasama pemain, mental pemain, ego pemain, dan sebagainya. Ini juga harus dibenahi. Kolektivitas kita, orang-orang Indonesia, itu gak berlaku di sepak bola. Kalau di sepak bola orang pada mau tenar, cetak gol. Wah, dapat gol 1. Nama gua tenar, nama gua ada di scoreboard dan seterusnya. Egonya masih tinggi. Nah, ini yang harus diredam gitu loh, ya, oleh siapapun nanti yang ngelatih. Coba bikin supaya para pemain ini di lapangan tidak egosentris. Tahu nggak kenapa banyak hasil-hasil nggak bagus? Mau itu di zaman Kluivert, mau itu di zaman Sinteyong, mau di zamannya almarhum Alfred Riedel, di zamannya Ivan Kolev, di zaman Benny Dolo, di zaman siapapun pelatihnya, Indonesia selalu hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Ego pemainnya. Pemain itu tidak bermain sebagai tim, tapi bermain sebagai individu. They're not represent Indonesia, but they represent themselves. Itu jawabannya. Mereka seakan-akan masih bermain untuk klub mereka. Kalau mereka main di Persija, they play for Persija. Mereka main di Persib, they play for Persib. Mereka main di Persebaya, they play for Persebaya. But they represent. But once they play for Indonesia, they don't represent Indonesia. They represent themselves. Itu masalahnya. Dan ini sampai sekarang nggak pernah masuk ke sentuhan tim kepelatihan. Jangankan tim kepelatihan, boardnya PSSI aja nggak banyak yang tahu ini. Ego pemainnya yang harus dibenerin, ya, ego pemainnya. Coba kalau ego pemainnya nggak tinggi, pemain main kolektif. Jadi mereka 11 yang di lapangan ini plus yang di cadangan ini nanti ketika dipanggil, mereka play as a team. Mereka bermain sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu. Ingat, yang mereka represent itu bukan diri mereka. Yang mereka represent adalah negara mereka, Indonesia. Lihat bagaimana tim-tim sepak bola Eropa, tim nasional sepak bola Eropa, kolektivitas bermainnya sangat indah, luar biasa. Kecuali beberapa ya. Kenapa? Karena mereka merasa they represent their country. Mereka merasa mereka adalah bintang di lapangan, gak bersandar kepada satu figur. Kayak Portugal terlalu bersandar kepada CR7. Argentina terlalu bersandar kepada Leo Messi. Brasil terlalu bersandar kepada Neymar. Neymar gak dipanggil Ancelotti, cari lagi sandaran yang lain. Maksudnya Ancelotti itu baik biar Brasil itu latihan
bermain kolektif, nggak melulu bergantung kepada Neymar. Gitu loh. Saya ngerti filosofi Ancelotti adalah memilih squadnya untuk Brasil. Saya tahu dan saya paham. Jadi itu coba harus dimainkan gitu loh. Para pemain ini tampil bukan mewakili dirinya, tapi mewakili negaranya. Mereka mewakili Indonesia. Jadi mereka bermain untuk Indonesia, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau ini nggak dibenahin, sampai kapanpun, mau siapapun pelatihnya, nggak bakalan Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Percaya sama saya. Nggak bakal Indonesia bisa juara AFF. Nggak bakal Indonesia bisa lolos juara AFC. Nggak mungkin. Kalau ego pemainnya nggak ditanganin, kalau ego pemainnya nggak dibenerin, kalau kolektivitas bermainnya itu nggak dibangun. Karena sepak bola itu kolektif. Olahraga kolektif, bukan olahraga individual. Nah, saya tertarik dengan satu tulisan di Facebook yang saya baru lihat tadi ya, sebelum saya berangkat. Ada yang mengatakan Indonesia memang lebih cocok konsentrasi fokus mencetak prestasi di olahraga-olahraga yang individu. Bulu tangkis, catur, dan sebagainya. Kita tahu sendiri kenapa Indonesia begitu berprestasi di bulu tangkis. Karena bulu tangkis bukan olahraga tim, tapi dia olahraga individu. Each players represent themselves. They not represent their nation. Walaupun mereka mewakili Indonesia di ajang itu, but they represent themselves. Actually, not represent the nation. Makanya jadi tanpa beban mainnya. Karena mereka mewakili diri mereka sendiri. Bukan mewakili, tidak merasa mewakili Indonesia. Mereka mewakili negara mereka sendiri. Mereka mewakili diri mereka sendiri. Mau single atau doubles, tetap aja mereka mewakili diri mereka sendiri. Makanya sebenarnya Indonesia lebih cocok dengan olahraga-olahraga yang sifatnya individu, bukan tim. Pak, motorsport itu kan olahraga individu. Enggak, motorsport itu olahraga tim, teman-teman. Motorsport itu olahraga tim. Motorsport itu olahraga tim. Balap F1, NASCAR, endurance, rally, itu adalah olahraga tim, olahraga kolektif. Indonesia kurang untuk ke situ. Kalau yang individual tuh kayak bulu tangkis, tenis, pedal yang lagi gandrung sekarang, game, online game, e-sports itu. Nah, itu jago-jago orang. Kenapa? Karena itu bukan olahraga tim, itu olahraga individu. Indonesia jago ya di olahraga yang individu, bukan olahraga tim. Itu dia yang menjadi root cause dari ini semua. Asal Anda saya beritahu. Kakaknya kenapa Anda nggak tahu? Saya beritahu di sini baik-baik. Taktiknya udah oke, taktiknya bagus, cuman eksekusinya kurang matang. Kenapa? Kan ego pemainnya. Dan yang ketiga, pemain yang ditetapkan itu rata-rata adalah pemain bertahan. Bukan pemain tengah atau pemain serang. Yang dibutuhkan di Indonesia sekarang itu adalah striker, forward. Kita dulu pernah punya striker hebat, Boa Solosa, Oktomaniani. Sekarang kemana? Nggak ada. Irfan Bahdim. Ya, sekarang kemana? Nggak ada semua. Kurang Indonesia dalam strikernya. Nah, kita banyak mendatangkan pemain naturalisasi dari Belanda. Kita tahu sendiri Belanda itu filosofi bermainnya bukan menyerang. Dia bermain total football. Gitu. Toh nyari striker yang
Denaturalize dari Belanda aja susah sekarang. Apalagi kalau striker yang grade A. Jangan grade S dah. Nyari yang grade A aja atau nyari yang grade A aja susahnya bukan main. Itu juga kesalahan. Kenapa hanya mendatangkan pemain-pemain mediocre? Salahnya di situ juga. Kenapa hanya berani mendatangkan pemain-pemain mediocre, bukan pemain-pemain yang top scorer atau pemain-pemain yang grade A gitu atau grade S itu udah paling tinggi lah gitu. Sayang sih. Dan yang keempat, ini adalah masalah yang sangat serius. Mafia bola. Kita kalah, kita nggak lolos karena memang ada permainan kayak kasar dari mafia bola, teman-teman. Mafia bola ini coba diberantas oleh yang namanya Sinteyong. Tapi kan lagi-lagi dia kalah oleh office politics. Dan saya beritahu, office politics itu kejam, teman-teman. Politik kantor itu sangat kejam. Kalau tidak kita lihai bermain office politics, kalau tidak kita lihai menjadi politikus kantor yang benar, yang bagus, yang mantap, susah. Sinteyong tidak punya itu. Makanya ketika dia menghadapi para orang-orang yang di backing oleh para mafia bola, orang-orang yang pro terhadap mafia bola, dia kalah. Ujungnya dipecat. Mafia bola ini memang sangat serius persoalannya. Saya beritahu Anda nih. Mafia bola adalah persoalan yang sangat serius, ya. Ya. Kalau mafia bola ini nggak diberantas, bisa hancur sepak bola kita. Jadi memang persoalan utamanya sebenarnya ada di mafia bola, teman-teman. Mafia bola kalau nggak diberantas secara serius, ya udah habis gitu. Ya. Jadi memang ini multifaceted issue. Dan itu tidak selesai dalam 1, 2, 3 tahun, enggak. Butuh bertahun-tahun untuk menyelesaikan multifaceted issues dalam sepak bola Indonesia. Dan itu memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan mau mulai? Kalau bukan kita yang mulai, lalu siapa? Gitu. Jadi sudah saatnya revolusi sepak bola Indonesia itu dimulai untuk mengobati dan menyembuhkan multifaceted problems yang ada di negeri ini, teman-teman. Multifaceted problems dalam sepak bola di Indonesia, teman-teman. Kalau enggak, ya kita akan jadi seperti New Zealand. New Zealand timnasnya cuma berapa kali lolos ke Piala Dunia, tapi kompetisi dalam negerinya di itu levelnya bukan pro, tapi semi pro. Itulah mengapa banyak pemain-pemain sepak bola New Zealand yang pada akhirnya bermain di Australia atau A-League gitu. Ya, mudah-mudahan ini sekedar urun rembuk dari saya, segera mulai reformasi sepak bola, evolusi sepak bola. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Demikian, terima kasih banyak. Selamat sore, sampai jumpa lagi.